Pada kesempatan kali ini, Mentari Production mengunjungi tempat untuk berdialog pemikiran keagamaan dan konsep keyakinan. Sekaligus berbincang-bincang dengan Direktur Institut Dialog Antar Iman di Indonesia Interfide Ibu Pendeta Elga Sarapung. Sahabat Mentari, Story with Christian yang kita akan kemas dalam bentuk video ini adalah salah satu program dari Mentari Production untuk menceritakan kehidupan kita sebagai pengikut Allah, untuk menguatkan iman dan percaya kita, baik itu berupa khotbah, renungan, motivasi, bahkan pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Mari sahabat Mentari, gabung dan berpartisipasi di dalam program Mentari ini. Dengan Mentari Production, ya kita boleh bersama-sama dengan Ibu Pendeta Elga Sarapung. Beliau adalah direktur dari Interfide. Ya, kita akan berbincang-bincang ya mengenai seluk-beluk ya Interfide atau Interfide ya. Beliau ini kalau boleh dikatakan ya berkecimpung di bidang ada hubungannya dengan keagamaan gitu ya Bu ya, ada hubungannya dengan keagamaan ya. Artinya baik di Indonesia bahkan di dunia. Ya, karena beliau juga sering, hampir 1 bulan mungkin bisa keluar negeri nih. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat langsung, kita akan mendengarkan langsung ya, beliau seperti apa sih, artinya punya gambaran, memotivasi, mendorong hal apa gitu yang ada sangkut pautnya dengan keagamaan khususnya di Indonesia, bahkan dunia. Baik, langsung saja dengan Ibu Pendeta Elga Sarapung. Bisa cerita sedikit dulu. Begini ya. Lembaga ini namanya Institut Dialog Antar Iman di Indonesia atau Institut DIAN, yang bahasa Inggrisnya adalah Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia, singkatannya Interfide. Orang banyak mengenal lembaga ini dengan nama Interfide. Di mana-mana Interfide. Kami mulai sejak 32 tahun yang lalu, tahun 91, di Yogyakarta, di Banteng Utama 59, di rumah ini. Sudah 32 tahun ya, sudah lama. Dan ini lembaga dialog antar iman pertama di Indonesia yang berbasis NGO, LSM. Jadi zaman Orde Baru sudah berapa zaman kepresidenan ya, sampai dengan sekarang. Ya. Jadi motivasi apa nih yang Bu Pendeta itu kok mau gitu kan? Apa sih yang mendorong gitu Bu? Kalau saya pribadi ini sebenarnya begini. Saya lahir besar di Gorontalo. Saya orang Kristen. Gorontalo mayoritas Muslim. Tapi kami itu sangat erat hubungannya. Saya sekolah dari TK sampai SMA di sana. Sekolah di Sekolah Maesa, itu sekolah Kristen. TK sampai SD, SMP juga di Maesa, tapi kemudian pindah ke SMP Negeri 1 sampai di SMA Negeri 1. Dan itu kami ada orang Tionghoa, orang Arab, banyak sekali di Gorontalo kan, Tionghoa dan Arab. Tionghoa yang Buddhis, Arab yang Muslim kayaknya, dan orang Gorontalo asli itu juga mayoritas Muslim. Tambah dengan pendatang-pendatang ya, orang-orang tua kami itu sudah memang lama tinggal di Gorontalo. Jadi beda agama itu sudah biasa, sudah sangat biasa sejak dari masih di Gorontalo. Nah itu kemudian terbawa, jadi bagi saya lahir besar di daerah yang mayoritas Muslim. Pindah ke Manado ketika sekolah, masuk kuliah, itu mayoritas Kristen. Jadi di Gorontalo saya hanya mengenal mungkin 3-4 gereja ya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta Indonesia, Surabaya, dan GPIG, gereja kami. Ke Manado semakin banyak gereja, persekutuan doa, dan lain-lain. Nah, jadi semakin banyak dengan internal
agama Kristen. Saya sampai bingung, ini gereja apa, ini kelompok apa, seperti itu ya. Tidak saya temukan di Gorontalo. Kemudian semakin besar ketika pertama kali tahun 83 saya masih mahasiswa dikirim mengikuti pertemuan dari General Assembly Dewan Gereja Sedunia di Vancouver, Kanada tahun 83. Nah itu, wah itu sudah 5.000 orang, semua golongan Kristen ada di situ. Saya pikir ini miskin sekali saya waktu di Indonesia. Tahu hanya berapa gereja. Sekarang melihat itu yang jenggot, ya, ortodoks itu dengan apa mereka yang luar biasa, dari Vatikan ada, belum Anglikan, belum macam-macam gereja anggota Dewan Gereja Sedunia. Ya, boleh dikatakan begini Bu, secara teologis apa sih yang mendasar sehingga Ibu pengen mendorong ke situ gitu? Jadi secara budaya, secara kultural, sosial, saya sudah hidup di lingkungan itu. Saya belajar. Nah, makin lama kan di sekolah minggu juga dulu masih diajarkan eksklusif ya. Jangan bergaul dengan mereka gitu. Jadi siapapun itu, pokoknya kita harus satu gitu. Hanya kita aja. Maksudnya kita Kristen. Nah, itu pendidikan yang ada. Ya. Tapi lama-lama saya pikir, non-Kristen juga baik-baik semua. Atau orang Kristen ada yang tidak baik. Gitu. Jadi, kenapa hanya kita disuruh bergaul dengan kita saja? Orang di luar kita juga yang Buddha, yang Islam, banyak sekali yang baik-baik. Tidak nakal. Ini ukuran anak-anak dulu ya. Sementara di Kristen ada yang nakal-nakal. Nah, semakin lama semakin saya ke Manado, apalagi ketika di Jogja sini bergaul dengan interfaith, saya pikir secara teologis ini yang dimaksud dengan di Alkitab banyak ya. Kasih itu. Kasih kepada sesama. Itu apa artinya kalau hanya antara saya dan sesama Kristen? Sesama itu apa? Sesama manusia. Dan manusia itu tidak ada, bukan hanya orang Kristen kan yang diciptakan oleh Allah. Bukan hanya orang Kristen yang diberi berkat oleh Tuhan Allah. Termasuk hujan, matahari, apapun yang ada di langit ini yang diciptakan oleh Allah. Tapi semua orang, semua makhluk ciptaan. Apalagi Yohanes 13 ayat. Ya, itu kita kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan cuma wilayah tertentu. Dunia ini dimana semua orang. Nah, ini kemudian saya berpikir, ini udah benar arah saya. Udah benar maksudnya bergaul dengan semua orang, tidak mengembangkan stereotip, walaupun banyak hal saya bukan tentang Islam aja saya tidak tahu, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, banyak sekali, Bahai, Sikh, dan lain-lain. Agama saya pun kadang-kadang saya masih bingung juga. Saya masih harus belajar banyak, dan belajar itu tidak bisa hanya duduk, baca Alkitab, baca buku-buku teologi, tanpa saya berinteraksi dengan sesama saya itu. Semua orang. Tidak punya pengalaman praktis, percuma. Berarti kan kalau saya lihat nih ya, dari biografinya Bu Pendeta kan banyak bergaul nih ya dengan tokoh-tokoh agama khususnya, bahkan di dunia. Nah, sudah berapa lama Ibu seperti itu? Artinya boleh dikatakan, saya ini mungkin setahun, 2 tahun, kita belum tahu nih. Mungkin dari teman-teman kita dari Mentari bisa ketahui. Jadi formalnya memang lewat lembaga ini. Interfaith. Ya, dan itu sejak tahun 91. Tahun 91. Bahkan saya menjadi bagian dari ketika mempersiapkan lembaga ini. Kami masih di Belanda itu dengan Pak Sumartana ya, itu penggagas itu. Pak Sumartana yang ada di foto-foto di bawah ya, itu. Pak Sumartana, Daniel Dakedai, Zulkifli Lubis, Johan Effendi, nanti sementara foto-foto mereka saya tunjuk. Dan kemudian
cocoklah dengan Gus Dur, cocoklah dengan Romo Iya. Mangunwijaya, cocok dengan Ibu Gedong Bagus Oka, Iya. Pak Eka Dharma Putra, kemudian dengan Buya Ma'arif, Azumati As. Iya. Ini orang-orang yang sangat mendukung Intervidehi sejak awal dan dalam perjalanan sampai sekarang, ya banyak yang sangat mendukung. Nah, karena itu apa ya? Ini tempat kongko-kongkonya Iya. Gus Dur, Romo Mangun, dan Ibu Gedong Bagus Oka ini. Kalau cerita kebangsaan negara, Iya. sudah di sini mereka apa bercerita. Jadi itu ya, soal-soal ketika kita punya pertanyaan atau apa ya, keraguan tentang perbedaan, jangan kita pendam hanya pada kita sendiri, pikir lalu menjadi eksklusif. Tidak bisa kan, kita kan hanya untuk kita sendiri. Tidak benar. Kamu harus keluar dari dirimu, kamu harus keluar bergaul, baru kamu tahu benar bagaimana dengan orang yang berbeda. Ya. Itu pengalaman. Betul. Berarti ada isu-isu yang kita harus tahu. Kira-kira isu yang paling penting saat ini apa, Bu? Kalau kita di sini memang ada dua halnya. Memang bagaimana menjembatani perbedaan itu agar perbedaan itu menjadi kekuatan bersama untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi membangun jembatan secara bersama-sama. Kita tidak bisa pikir karena kita mayoritas dimanapun maka tidak perlu orang lain. Kan kita bisa, kita kan paling banyak. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Tapi kita harus bersama-sama semua yang berbeda ini, dan itu kekuatan bangsa kita. Jangan lupa Indonesia lahir dari itu. Kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dicapai oleh satu kelompok orang, baik itu dari segi agama, etnis maupun intelektual, ya hanya akademisi atau hanya orang-orang penting pemerintah. Level itu tidak, tapi semua itu bersama-sama. Itu Indonesia, lahir dari perbedaan, dan itu kekuatan Indonesia. Nah, karena itu sebagai kekuatan, maka hal kedua bagi kami, kita harus bekerja sama untuk menangani, mengatasi, bahkan sejak mencegah apa yang terjadi di masyarakat. Ada banyak persoalan kita di masyarakat, soal perbedaan. Membangun jembatan bersama itu bagaimana? Kalau kita masih berpikir, kami kan memang mayoritas. Bukan mayoritas hanya nasional ya, tapi mayoritas per daerah. Kita kan mayoritas di sini, biar aja mereka harus tunduk pada kita. Tidak bisa. Kalau kita masih ada cara berpikir begitu, itu tolong jangan dikembangkan dan jangan dipraktekkan. Kita harus bersama-sama. Nah, apalagi ketika kita menghadapi soal-soal ketidakadilan, soal korupsi, soal yang sekarang kami sedang lakukan sebagai program human trafficking, perdagangan manusia. Itu mungkin nanti seri lain ya, kita bisa sekarang juga climate change, perubahan iklim. Hutan di mana-mana, danau di mana-mana, air bersih sekarang jangan kira kita di Indonesia ini masih gampang dapat air bersih. Semakin sulit. Jadi persoalan-persoalan realitas itulah yang perlu. Belum pendidikan, ada banyak persoalan. Nah, itu persoalan kita bersama, bukan hanya persoalan satu etnis, satu agama. Harus dilihat itu persoalan kemanusiaan kita sama-sama. Makanya harus dihadapi bersama-sama. Karena itu kita harus membangun jaringan, bekerja sama, memikirkan apa yang perlu kita lakukan bersama. Termasuk gereja. Gitu. Baik, Bu Pendeta, apa sih yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan bagi Ibu sendiri. Saya bisa menciptakan ini sehingga ada perubahan gitu. Apa yang bagi saya asik sekali ini kerja-kerja seperti ini. Asiknya begini. Saya sangat belajar juga tentang bagaimana kita bisa mengendalikan egoisme kita. Itu tidak gampang. Bukan hanya egoisme saya sebagai El Khazarapung, sebagai pendeta,
sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang punya banyak menganggap diri punya banyak pengalaman lebih dari yang lain, tapi bahwa penting sekali dalam hidup bersama itu, hidup bersama dengan orang yang berbeda ya, itu harus melihat kepada diri sendiri. Apa artinya hidup saya bagi orang lain? Itu sangat penting. Dan saya kira ketika kita diciptakan, apalagi saya sebagai pendeta ya, sebagai orang Kristen, itu pertanyaan itu harus terus menerus dipertanyakan ke diri sendiri. Lalu bagaimana merefleksikan itu keluar dan dipraktekkan. Berarti itu pembelajaran untuk kita ya, yang harus kita lakukan. Itu yang menurut saya gereja harus seperti itu. Saya minta maaf ya, misalnya bagus sekali kemarin khotbah Pak Pendeta Wahyu ya di gereja. Saya masuk gereja. Hanya yang kurang ditekankan menurut saya, jadi Yesus itu pernah mau dicobakan, ditanya, kamu kok kira-kira ini bahasa sehari-hari, bikin ini bagaimana? Kok kamu bisa bikin ini semua ini? Mujizat, bicara begitu lantang, kritis, apa semua. Dengan para pemimpin agama, para pemimpin adat, pemimpin masyarakat. Pada zaman itu. Orang heran-heran. Farisi, ahli Taurat, dan lain-lain. Yesus enteng-enteng aja. Karena yang dia katakan, dia praktekkan. Jadi itu sangat penting. Jangan kita hanya sebagai pendeta khotbah, kata-kata mutiara bagus-bagus, ajak berdoa, itu bukan karena salah, itu baik, benar. Tapi keteladanan yang harus kita lakukan, tunjukkan kepada semua. Konkret. Sekarang, apalagi sekarang orientasi di mana-mana di seluruh dunia. Saya ikut pertemuan PBB, Regions for Peace International, Asian Conference of Regions for Peace, itu sekarang orientasi pada action. Tidak bisa hanya untuk agama-agama, hanya khotbah, ceramah, ajak berdoa. Tentu semua itu penting. Tapi tanpa action itu maksudnya bikin apa kalau begitu? Bagaimana cara bikin? Dan jangan ragu-ragu mengkritisi. Jangan ragu-ragu. Kalau itu tidak benar, katakan tidak benar. Tapi kasih contoh. Kasih contoh, kasih alternatif. Saya juga tidak setuju sebagai orang LSM misalnya, kalau cuma hanya mengkritik pemerintah tanpa memberi contoh dan alternatif. Dulu tahun 80-an, 90-an sebagai LSM itu sangat dikenal dengan ungkapan pemerintah itu adalah musuh kita bersama. Dulu ya, zaman itu sangat orde baru, terbuka, udah korupsi, udah agama-agama mau dipakai sebagai kekuatan politik, sangat kental. Tidak bisa orang berkumpul berbeda langsung didatangin karena isu sara. Apa benar seperti ini Indonesia? Nah, sekarang cara begitu janganlah menjadi cara LSM. Kita harus menjadi mitra dari pemerintah, tapi tetap harus kritis, termasuk kepada agama-agama. Karena agama-agama juga kalau sekarang maksudnya tokoh-tokoh agama ya, para pemimpin agama manapun, tidak hanya satu agama ya, agama manapun. Kalau lemah itu mudah, apalagi sekarang cara-cara merayu ya, jabatan, uang, dibangunlah gereja baru, dikasihlah mobil kepada para pemimpin agama, tutup. Jadi agama tidak bisa bicara. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus bersuara kritis dan memberi contoh. Dan itu saya senang program sejak Nias, saya kira ya, sidang raya di Nias yang keugaharian, konsep dari PGI. Tapi gereja-gereja hidup sederhana sekarang. Baik, berarti kalau
usul konkret nih ya, Bu, ya, usul konkret ya, khususnya di Jogja deh. Kira-kira ada usulan nih, usul konkret yang harus kita lakukan, mungkin bisa di GPIB, seluruh GPIB atau bagaimana Bu? Iya, itu jadi action ya. Saya termasuk sebenarnya pendeta yang tidak rajin, apalagi sesudah pandemi ini ya, untuk datang ke gereja beribadah setiap hari Minggu. Iya. Saya sering ikut apa itu Zoom ya. Zoom. Iya. Nah, tapi bukan soal itu saya persoalkan, bukan soal kamu rajin masuk gereja atau tidak masuk gereja. Tapi apa artinya itu ketika kita beribadah? Jangankan hari Minggu, ibadah rumah tangga tiap hari Rabu atau ibadah kaum bapak, ibadah pemuda. So what kalau kamu rajin? Tiap kali satu minggu itu berarti berapa kali kita dengar khotbah? Berapa kali? Minimal 3 kali, minimal atau 4 kali ya. Bukan dia rajin ke pemuda, PKB, PKP, GP, bapak, lansia, PKP ibu-ibu ya. dan hari Minggu. Nah, tapi apa artinya itu? Syukur-syukur masih ingat, mempraktekkan jangan-jangan tidak. Kita tetap ego. Di antara kita ngomong tidak beres. Belum lagi soal-soal apa terkait dengan uang, dengan korupsi, dengan dan agama-agama lain. Kita yang masuk surga, mereka masuk neraka semua. Apa benar? Kan tidak begitu. Yesus tidak mengajarkan begitu. Yesus tidak pernah bilang begitu. Hanya orang Kristen yang masuk surga. Yang bukan Kristen masuk kemana tidak tahu. Dan karena itu saya sangat berharap gereja mulai dari pendeta, majelis ya, presbiter sampai warga jemaat punya pengalaman encounters dengan yang berbeda. Pergilah ke pesantren ya, biar tahu. Pergilah ke sebuah wihara biar tahu dari dalam, tahu dari dalam, mendengar langsung. Jangan cuma mendengar dari luar-luar. Hindu, ya, pergi ke pura, pergi ke kelenteng. Bahai itu belum ada yang kenal. Bahai, Sikh, belum yang internal. Juga dengan sesama kita Kristen, mau Ortodoks kayak mau Pantekosta, mau kan kita Kristen itu ada beberapa selain Protestan Katolik ya. Tapi di Protestan itu ada PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Ini ada ratusan gereja, bukan cuma 10, ratusan gereja. Kita kalau baca papa nama mungkin bingung, ini gereja apa kan? Tapi karena kita belum pernah berkenalan, belum Hindu, belum Buddha, ini sembahyang patung, apa mereka masuk ke surga? Kamu jangan pikir begitu. Kamu harus belajar, cari tahu, berkenalan, dan cari tahu mengapa cara mereka adalah seperti itu. Dan jangan dulu berprasangka, berstereotip, apalagi terklaim kita yang benar, mereka yang salah. Kita belum tahu, kita belum apa-apa. Ini Mahatma Gandhi ya, ini luar biasa. Contoh, nanti sebentar saya tunjukin yang kita. Ya, baik. Iya, Bu Pendeta, terima kasih ya untuk yang sudah disampaikan. Ini sangat berarti. Berarti kita nih paling tidak harus bertoleransi dengan agama lain gitu ya. Harus. Dan kita harus keluar, jangan eksklusif. Betul. Rajin masuk gereja sudah beres. Iya, jadi yang ini usulan konkret dan tadi sudah disampaikan semua. Boleh dikatakan tadi kita harus paling tidak toleransi dengan agama lain. Nah, kalau boleh nih, yang ada di Jogja aja deh. Kalau bisa bekerja sama dengan Intervidi, kan saya pikir kenapa tidak? Kalau tidak salah kemarin ada informasi yang siapa sih yang mau bekerja sama dengan Intervidi? Nah itu bagaimana menurut Pendeta? Mungkin bisa disampaikan juga. Sangat boleh. Kenapa saya aktif juga di gereja dan pernah di Germasa? Itu karena juga apa yang ada pengalaman saya di sini dan semua kemungkinan yang ada juga di Intervidi, kita bisa bekerja sama. Karena itu kan saya sering mendorong GPIB Margomulya terutama. Mari kita bekerja sama.
biar GPIB yang menginisiasi, misalnya antara semua gereja se-PGIW DIY, kerjasama soal sampah, jangan cuma sekali-sekali, jangan cuma, tapi ada rutinitas kegiatan, ajak semua gereja, ajak semua agama, dan jangan, kalau bisa jangan hanya di Malioboro, mungkin di jalan-jalan umum yang lain, dan didik masyarakat untuk itu. Jadi bukan hanya karena 17 Agustus atau hari apa, tapi benar-benar ada rutinitas. Karena itu juga bagian dari pendidikan agama-agama untuk masyarakat. Nah, itu satu contoh. Ya, soal sampah, soal plastik. Kalau Jogja itu bisa menjadi gerakan bersama. Saya misalnya pernah didekati oleh teman-teman dari komunitas Budi Suci, ya, yang biasa membantu kalau ada bencana alam luar biasa itu. Mereka mau bantu kalau mau bikin sampah plastik itu dibuatkan selimut, dibuatkan tas, mereka mau bantu. Nah, ini potensi-potensi kita yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Jadi Jogja ini kan masalah sampah gila-gilaan. Betul. Kalau GPIB, Margomulyo dan Cukuwatu bisa menginisiasi lewat PGIW, diajak semua gereja, diajak semua agama, bikin gerakan. Agama ini pemuda, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Tapi rutin, jangan cuma berhubungan dengan hari apa, bikin dengan hari apa, selfie selesai, masuk bikin YouTube, bikin apa, selesai. Tapi memang program yang rutin supaya Jogja bersih, semakin banyak masyarakat terdidik, termasuk warga gereja, warga mungkin dari masjid, dari pesantren, dari manapun, dari agama manapun, itu terdidik. Warga kita adalah juga warga masyarakat. Nah, dan itu bisa rutin. Human trafficking, jangan main-main itu isu human trafficking, tapi akan panjang lagi nanti lain kali ya, seri yang lain. Baik, terima kasih Bu Telda yang telah menyampaikan. Paling tidak kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi dengan interface ini seperti apa. Iya, sahabat Mentari, terima kasih. Kita boleh bersama-sama dengan Ibu Pendeta Elga yang sangat luar biasa, dan kita masih tetap boleh bekerja sama dengan Bu Pendeta tentang human trafficking. Ya, selanjutnya nanti kita akan lebih lanjut. Next hari-hari berikutnya nanti kita akan bersama dengan Bu Pendeta Elga. Begitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Senang bisa share. Ini TH Sumatana ya. Ini foto tahun berapa saya tidak tahu. Tapi Sumatana penggagas dari Interfide ini, dan beliau yang direktur pertama. Mahasiswa teologi, tamat STT Jakarta tahun berapa ya? Tahun 70-an deh. Lalu ambil S3, S2, S3 di Belanda di Vrije Universiteit, dan menulis satu disertasi yang sangat tebal, 600 halaman kurang lebih. Dan beliau dengan Daniel Dakedai ini seorang Katolik dari Bajawa, NTT, Sumatana, orang Jawa, orang Jogja. Daniel Dakedai seorang yang studi sosial politik dan media. Beliau lama menjadi ketua atau koordinator bidang penelitian Litbang Kompas. Ini salah satu petinggi Kompas selama bertahun-tahun ya. Tahun 21 meninggal. Dan juga teman baik ya dengan Sumatana, mereka lah yang membicarakan embrio dari Interfide ini. Menurut mereka, Indonesia karena masyarakatnya sangat plural, sangat majemuk,
maka diperlukan satu lembaga untuk bisa mengakomodir perbedaan yang ada, kemajemukan yang ada. Dan itulah ide mereka dengan Pak Johan Effendi, ya, ini mantan Menteri Sekretaris Negara di zaman Gus Dur, teman baik Gus Dur. Tapi sesungguhnya ini senior, lebih senior dari Gus Dur. Ini lama di Litbang Kementerian Agama dan orang Banjarmasin, orang Kandangan dari Banjarmasin yang sangat humble, sangat baik, sangat luar biasa. Ini 3 orang ini penggagas Intervide, termasuk nanti saya jelaskan di sana. Jadi bagi mereka lembaga seperti Intervide ini sangat penting untuk Indonesia. Ya, untuk itu tadi menjembatani perbedaan dan bagaimana perbedaan bisa berguna bagi masyarakat, bagi kemanusiaan. Dan Pak Johan inilah orang yang sangat gigih untuk membela kaum minoritas di Indonesia. Ya, dulu Konghucu belum diterima sebagai salah satu agama. Pak Johan datang ke sini bulan Mei, sebelum Mei tahun 93, bawa seorang teman dari Konghucu, dulu pimpinan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu, tolong teman-teman Konghucu ini diadvokasi. Itu tahun 93. Lalu 94 bulan Mei kami adakan satu seminar tentang Konfusianisme di Indonesia di Hotel Phoenix, Jogja. Kami tidak tahu di sebelah ruangan itu ada Sospol. Beda dengan Kesbangpol sekarang ya. Dulu Sospol ngeri-ngeri gitu ya. Karena ada unsur BIN, ada unsur macam-macam. Nah, saya diminta 2 kali 8 jam diinterogasi di Polresta Jogja. Saya membela Konghucu dan polisi waktu itu tidak mengerti apa itu Konghucu. Dan kami menerbitkan semua bahan seminar itu, Konfusianisme di Indonesia, sampai sekarang tidak pernah didatangi oleh siapapun, maksudnya oleh polisi, oleh mana, dan buku itu tersebar. Dan itu saya pikir satu-satunya buku tentang Konfusianisme di Indonesia. Nah, sejak 2006 kami itu sangat karena kami sangat peduli dengan isu-isu Papua. Ada banyak perbedaan di Papua, etnis yang berbeda, semakin banyak juga agama yang berbeda di sana. Tapi urusan-urusan Papua damai itu seperti apa? Nah, kami mendorong agama-agama sekalipun berbeda bisa mendukung apa yang digagas antara lain oleh Pater Neles Tebai. Ini tokoh Papua, asli Papua, bagaimana supaya Papua bisa menjadi tanah damai, tanah perdamaian. Karena itu idenya bagaimana bisa ada dialog damai antara Jakarta dan Papua, yang sampai sekarang entah mengapa belum terlaksana. Dan Papua sampai sekarang dalam keadaan menurut saya semakin memprihatinkan. Itu nanti seri lain. Tapi beliau juga sudah meninggal, ini semua mereka sudah meninggal, dan ya kami melanjutkan semangat mereka. Kami berharap ini ke depan juga generasi kemudian bisa tetap memberi contoh apa yang mereka lakukan. Ya, terima kasih. Ini Ibu Gedong Bagus Oke. Ini guru spiritual dari Gus Dur. Gus Dur selalu katakan, Mbak Elga, Ibu Gedong ini guru spiritual saya. 3 mereka ini, Ibu Gedong, Romo Mangun, Gus Dur, ini selalu ada di sini. Kalau Ibu Gedong datang dari Bali atau Gus Dur datang dari Jakarta, sudah telepon. Dan saya menyambungkan kepada 2 yang lain, mereka datang kongko-kongko di sini. Nah, Ibu Gedong ini sejak tahun 75 di Bali itu di Denpasar sudah mengumpulkan plastik. Karena Ibu Gedong itu sekalipun Hindu, perempuan Hindu yang luar biasa, teman baiknya Soekarno. Ya, Presiden Soekarno. Ini sangat gigih dan sangat Gandhian, sangat menganut filosofi Gandhi. Non kekerasan, ya, non violence, itu vegetarian,
meditasi sangat kuat, sangat kuat. Setiap pagi di pinggir pantai itu beliau bermeditasi 1 jam. Dan beliau mendirikan satu ashram Gandhi di Candidase, Bali tahun 76. Di situ diajarkan bagaimana orang harus mandiri, harus vegetarian, non kekerasan, emoh kekerasan, dan perbedaan tidak masalah. Di ashram Gandhi itu dari agama manapun, tidak hanya anak-anak yang beragama Hindu, tapi ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, itu sangat terbuka. Romo Mangun kita tahu ya, seorang imam Katolik, tapi juga arsitektur. Rumah ini dibangun oleh murid dari Romo Mangun, yang sangat mementingkan bagaimana hubungan antara manusia dan alam. Tapi jangan lupa, Romo Mangun Wijaya ini yang berada di depan ketika Gedung Ombok. Ya, peristiwa pada saat itu melawan militer dan Orde Baru yang sangat menindas warga masyarakat pada masa itu. Termasuk di Jogja sini ya, di Kalicode. Kalicode itu dengan penghuni, dengan segala kejahatan pada saat itu kemudian direhabilitasi oleh Romo Mangun dengan dengan karya arsitekturnya yang luar biasa, menyulap Kalicode itu bisa menjadi tempat hunian yang sangat manusiawi dan mengubah cara berpikir orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan. Itu Kalicode. Gus Dur, siapa yang tidak kenal Gus Dur ya? Ini Gus Dur, Ibu Gedong. Waktu Ibu Gedong meninggal, Gus Dur kami hadir. Waktu Romo Mangun meninggal, Ibu Gedong hadir. Itu ditumpukan manusia di kentungan itu. Ibu Gedong karena mungkin rajin yoga dan meditasi, itu jalan, saya bingung dengan Ibu Gedong jalan, memang orangnya kecil ya, tapi luar biasa. Jadi itu ya, ini Sumatana, pendiri direktur pertama Interfidei. Ini Romo Rudy Hoffman, orang Swiss, Jesuit, yang menjadi pendiri dari pusat audiovisual ini, Puskat, tetangga kami di sini, di pusat audiovisual yang ada di Sidoarjo situ. Dan beliau juga sangat aktif dengan lingkungan hidup. Di Puskat itu tidak bisa ada yang petik daun apapun, bahkan ada satu pohon kelapa yang dilarang oleh Romo Mangun untuk ditebang karena membangun gedung utama. Pohon kelapa itu berada di dalam gedung itu. Bambu masih banyak, itu luar biasa ya. Sangat sederhana, naik sepeda, tinggal di pastoran di Jalan Bener sana. Tiap pagi naik sepeda datang ke sini, ke Puskat, sore balik. Naik ontel ya, ontel. Ini lalu 10 tahun terakhir kalau tidak salah pindah ke Timor Leste, membangun sama dengan pusat audiovisual di sini, mengajarkan anak-anak muda di sana juga untuk bisa bikin film, termasuk production house dulu masih TVRI, Indosiar dan SCTV saya kira ya, yang pertama-tama SCTI itu dididik juga di sini di pusat audiovisual. Dan kami kerjasama dengan Puskat untuk program mimbar agama-agama. Bikin penelitian di sini, di desa sini dan di perumahan, bagaimana respons masyarakat tentang yang namanya program mimbar agama di televisi. Dulu kan hanya satu. Tapi kemudian lewat Indosiar, penyejuk iman Katolik, itu ada mimbar agama-agama. Yang tampil di situ Ibu Gedong, Gus Dur, Romo Mangun. Ini orang-orang ini di syuting di sana atau di sini, ngomong tentang puasa dalam agama ini, agama itu, tentang apa aja. Dan itu luar biasa. Ini Pak Eka Dharma Putra yang menjadi ketua yayasan pertama Interfidei. Pendeta Eka Dharma Putra, gereja GKI di Jakarta ya, saya lupa GKI yang di mana, Cipinang kalau tidak salah. Ya, ini
sangat baik yang pernah menjadi ketua PGI, juga ketua umum atau salah seorang ketua. Dan ini seorang ustadz dari aslinya beliau orang Arab Ternate, tapi lama tinggal di Manado. Ini ustadz ini luar biasa, sampai sudah tua. Beliau kalau tidak salah meninggal tahun 78, umur 78. Tapi sangat aktif dengan anak-anak muda di Manado. Begadang itu masih kuat, minum kopi masih kuat, dan merokok juga masih kuat. Saya tanya, kalau tiap pulang ke Manado, beliau siapkan ikan bakar, pisang rebus, sambal. Ustaz, ini bisa bertahan, ini umur panjang, bisa begadang, minum kopi dengan mangkuk yang besar, merokok, jisamsu dan gudang garam. Ini apa? Kuncinya apa? Makanya kalian itu kalau ada masalah, jangan simpan di dalam hati. Kalian harus keluarkan, bicara. Itu luar biasa. Dan kami bersyukur ya dengan ini karya anak-anak sekolah dari SMA UPH Pelita Harapan ya. Sebelum COVID sempat 2 atau 3 kali mereka kesini. Mereka punya kurikulum belajar tentang HAM, termasuk tentang freedom of religion and belief dan perdamaian. Tiap kali kalau mereka datang kita buat permainan. Ini antara lain karya mereka, lalu kita buat seperti ini, kita tidak buang. Dan ini karya anak-anak sekolah. Kunjungan siswa-siswi sekolah Pelita Harapan Sentul ke kantor NTPD Maret 2016. Yang ini ya. Ini saya kira juga. Jadi tentang perdamaian, ini pohon perdamaian ya. Kalau ini ketika NTPD 17 tahun. Ini tokoh-tokoh ya, lihat ada semua sini. Termasuk Romo Tom Yakob, Gunawan Muhammad, Biku Panyafaro, Romo Mangun, Daniel Sumartana, seorang suster dari Kei, Suster Brigita, Pak Kiai Dianafi, ini Pak Profesor Kasim Matar dari Makassar, ini Ibu Anis Farihatin, guru SMA Piri 1 di sini. Ini ini luar biasa, ya sudah meninggal juga ya. Ekonom, maaf saya kok jadi lupa namanya. Pernah dekat sekali. Pak Johan Effendi, Buyung Nasution, Romo Kardinal sekarang, Romo Suharyo yang dulu masih di sini di Kentungan, Pak Nyoman Sadra dari Asram Gandhi, murid pertama Ibu Gedong Bagus Oke. Ya, mereka membangun sama-sama. Ini Pak Fadil Lubis dari Medan, terakhir sebagai rektor UIN Medan. Ini Buya Ma'arif, Ibu Murniati, Nunuk Murniati, Pak, kok bisa saya lupa, dari Jakarta ini, sebentar saya harap bisa ingat. Ini Pastor Yong Oi Timur, Profesor Mahasin, ini Pendeta Konghucu dari Solo, Hatsuche Caing, Mbak Esti, ini Ustadz Asegaf, Zulkifli Lubis, Zakaria Ngelo, ini Mansur Fakih, ini guru saya menjadi fasilitator setiap lokakarya. Dia yang sangat mendidik saya dan memberi kebebasan kepada saya untuk menjadi fasilitator. Pak Eka, Gus Dur, Ibu Gedong. Sebentar, ini kok bisa saya lupa. Dua ini, minta maaf saya. Ini ekonom dia, sangat terkenal dan juga masih ada ini. Ini gambar-gambar kegiatan kami. Ikuti lanjutan bincang-bincang kami dengan Ibu Pendeta Elga Sarapung di episode selanjutnya.